Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam suasana yang Masya Allah barakallahu fiik. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun dalam keadaan pandemi ya. Dan Alhamdulillah saat ini kita kedatangan Ustadz kita yang sudah lama kita enggak bersua dengan beliau. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah saat ini juga kita biasa ditemani oleh Wak Haji. Assalamualaikum Wak Haji, gimana kabar antum? Ya, hari ini kita akan sama-sama membahas tentang Q&A. Apa itu Q&A? Question and answer. Apalagi itu ya Haji? Bukan TTS ya? Bukan jadi pertanyaan yang sudah antum kirimkan, insya Allah kali ini kita akan bahas bersama Ustadz. Dan kami berdua, Ana bersama dengan Wak Haji, insya Allah akan membacakan pertanyaan sudah masuk di hadapan kami yang nantinya akan dibahas oleh Ustadz. Dan untuk pertanyaan pertama, kita persilakan untuk Wak Haji membacakan. Fadhal Wak Haji. Syukran Ahmad Rini, insya Allah. Ini ada beberapa pertanyaan Ustaz. Salah satunya pertanyaan dari Febi dari Kelantuban Ustaz. Adapun yang ditanyakan ada dua pertanyaan. Yang pertama, suami kerja di toko HP merek Apple sebagai teknisi. Selain menerima servis HP, toko itu juga menjual produk-produk Apple. Yang mau saya tanyakan, apakah gaji yang diterima suami itu halal atau tidak Ustadz? Dikarenakan dalam berbisnis, toko tersebut juga melakukan sistem DP atau pre-order kepada customer yang beli. Dan pihak owner mencari barang yang dibeli customer yang sudah DP atau pre-order tersebut tidak langsung ke produsen aslinya, tapi ke distributor lain. Itu pertanyaan pertama, Ustaz. Ditanggapi dulu atau dilanjutkan pertanyaan kedua, Ustaz? Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, baik. Yang pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya orang menjadi fotografer pernikahan dan maternity? Apakah pendapatannya halal atau tidak, Ustadz? Karena dalam hal ini para ulama beda pendapat. Dalam kurung kan yang menjadi fotografer adalah adik ipar saya. Sekian Ustadz pertanyaan saya. Semoga Ustadz bisa memberikan jawaban dan bisa menambah ilmu agama saya. Mohon maaf kalau panjang lebar Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang soalnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini selalu diridhai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menanggapi daripada pertanyaan yang pertama, yaitu berkaitan dengan seorang yang bekerja sebagai teknisi di dalam salah satu merek HP. Kemudian kebetulan toko yang ia bekerja sebagai teknisi itu melakukan praktek tanda kutip bahwasannya bisa jadi itu praktek yang dilarang. Maka bagaimanakah status daripada gaji seorang teknisi yang bekerja di toko tersebut? Maka sesungguhnya asal daripada pekerjaan itu seluruhnya adalah sesuatu yang halal. Toko itu adalah toko yang menjual barang yang dibenarkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula teknisi itu sesungguhnya dia bekerja pada pekerjaan yang dibolehkan dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian pemilik toko atau toko itu melakukan praktek-praktek sesuatu yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keharaman itu hanya terbatas pada apa yang dilakukan. Dan seorang yang bekerja yang tidak terlibat secara langsung di dalam praktek itu, maka sesungguhnya dia tidak ada sangkut pautnya. Kecuali seseorang yang ia menjadi penerima di dalam
order-order yang ada, yang kemudian dia berperan langsung di dalam bisnis tersebut, maka bisa jadi ia terkena di dalam hal ini. Termasuk misalnya di dalam hal permodalan, pemilik toko dia orang kafir mungkin, dia mungkin orang non-Islam, kemudian dia memakai uang riba, memakai uang ini, maka itu semua adalah urusan daripada pribadi pemilik toko. Yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah pekerjaan kita dan keumuman dari apa yang kita kerjakan dan keumuman daripada apa yang dikerjakan di toko itu. Adapun dari mana asal modalnya, dari mana bagaimana cara mendapatkannya, maka itu semua kembali kepada pemilik toko dan tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua berkaitan dengan permasalahan fotografi. Di sini perlu kita menjelaskan beberapa perkara di dalam masalah yang berkaitan dengan fotografi. Yang pertama ada yang namanya taswir, menggambar. Yang kedua ada yang namanya surah, gambar. Yang ketiga ada yang namanya untuk apa gambar itu. Maka berkaitan dengan hal ini, pertanyaan yang pertama atau pertanyaan itu adalah bagaimana hukum fotografi atau fotografer pernikahan atau maternity. Maternity itu kalau tidak salah tentang masalah kehamilan. Maka memang ulama di dalam masalah fotografi, apakah fotografi itu taswir atau bukan? Sebagian ulama beranggapan bahwasanya itu adalah taswir, sehingga itu masuk di dalam perkara menggambar. Sebagian ulama menganggap bahwasanya fotografi itu bukan taswir, akan tetapi dia adalah ibqa'udzil. Dia menetapkan daripada bayangan yang ada, disimpan, ditetapkan seperti seseorang melihat di kaca, kemudian ada bayangan dirinya di kaca, bayangan yang ada di kaca, di cermin itu kemudian dikukuhkan, tidak dijadikan hilang, maka sesungguhnya ini adalah satu teknologi. Maka itu tidak dianggap menggambar karena ia dari sisi segala hal yang berkaitan dengan apa yang ada pada aslinya, ia adalah sesuai. Tidak ada rekayasa sama sekali. Maka dari itu tidak disebut sebagai menggambar. Maka ini adalah permasalahan yang dikatakan oleh para ulama. Kemudian permasalahan yang kedua yang harus kita fahami bahwasannya permasalahan fotografer itu bukan hanya masalah apakah itu taswir atau bukan taswir. Karena taswir sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, Inna asyaddan nas adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Atau asyaddun nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sekeras-kerasnya manusia adabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Oke. Kita katakan kepada fotografer bahwasannya Anda mungkin terlepas sebagai seorang yang menggambar. Karena Anda hanya mengambil bayangan, kemudian Anda simpan. Akan tetapi, yang kedua adalah masalah konten yang diambil. Konten yang diambil bisa jadi konten-konten yang tidak layak, tidak dibenarkan, tidak patut, apalagi yang berkaitan dengan prewedding, berkaitan dengan
tadi maternity, ditonjolkan perut yang terbuka, Gini-gini maksudnya. dan lain sebagainya, maka ini semua masuk di dalam perkara-perkara yang haram. Kalaupun kemudian yang difoto itu adalah sesuatu yang halal, yang dibenarkan, artinya sesuatu yang tertutup. Bukan ini kita terlepas daripada permasalahan yang berkaitan dengan masalah selain yang bernyawa. Yani yang kita bahas adalah yang bernyawa yang kemudian dia tertutup pakai aurat atau dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk tujuan apa? Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan bahwasannya itu bukan taswir pun juga berpendapat tidak membenarkan. Apalagi kemudian untuk dipajang. Makanya beliau memasukkan di dalam hal ini sabda Nabi SAW yang mengatakan innal malaikata la tadkhul buyutan au baitan fihi surah, maka tidak diragukan termasuk fotografi itu adalah surah. Makanya tadi kita sebutkan ada taswir, ada surah. Walaupun itu bukan taswir, bukan bentuk menggambar, tapi apa yang diwujudkan tidak diragukan itu adalah surah yang dilarang, yang apabila dipajang di tembok rumah kita yang kemudian terpampang, maka itu masuk padanya larangan Rasulullah SAW, masuk di dalam hadis yang mengatakan bahwasannya malaikat tidak akan masuk di rumah yang ada padanya gambar. Jadi ini perkara yang harus kita fahami bersama. Demikian pula seseorang menyimpan gambar-gambar fotografi yang bisa jadi terbuka. Mungkin bisa jadi jatuh ke tangan orang, kemudian dimanfaatkan dengan cara-cara yang licik, cara-cara yang tidak benar, yang kemudian justru merugikan. Oleh karena itu, maka pekerjaan yang semacam ini, pekerjaan fotografer ini, pekerjaan yang bagi saya secara pribadi adalah sesuatu yang bisa jatuh di dalam perkara yang haram. Bisa jatuh di dalam perkara yang haram. Karena bagaimanapun juga di dalam fotografer itu selalu ada editing. Sedangkan persyaratan daripada para ulama yang membolehkan foto itu adalah foto itu tidak melalui editing. Oleh karena itu lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Tadi pertanyaan pertama, 2 pertanyaan ya. Sekarang pertanyaan kedua, tapi 1 pertanyaan. Pertanyaan saat ini dari Akhirik Tuban Kutu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, akan mau bertanya. Ana temui di beberapa masjid ada yang sholatnya masih berjarak dan ada juga masjid yang sholatnya sudah rapat. Apakah situasi sekarang ini masih di masa pandemi dan langkah mana yang lebih baik dalam situasi sekarang ini, Ustaz? Syukron. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jadi pertanyaannya berkaitan tentang masalah shaf yang renggang di beberapa masjid. Sebagian masjid menerapkan protokol kesehatan dengan merenggangkan shaf, sebagian masjid yang lain tidak mengambil protokol kesehatan ini sehingga mereka merapatkan. Apakah sekarang ini masih ada pandemi? Wallahu ta'ala a'lam. Semua kembali kepada kebijakan daripada pemerintah. Demikian pula yang berkaitan dengan masalah masjid, semua kembali kepada kebijakan daripada pengelola masjid. Maka sebagai makmum mengikuti. Kalau memang diterapkan dengan protokol kesehatan dalam rangka untuk menjaga penyebaran virus corona, maka diikuti. Sesungguhnya permasalahan ini, permasalahan yang berkaitan dengan merenggangkan shaf, banyak di antara kita bertanya, memang ada dalilnya hal ini?
dalil secara pasti itu tidak ada. Yani secara seperti yang mereka inginkan. Akan tetapi ada yang namanya qiyas, ada yang namanya darurah dan lain sebagainya. Maka dari itu kita mengetahui bersama, yang pertama hukum merapatkan shaf ketika sholat. Yang rajih di dalam hal ini, hukum merapatkan shaf itu adalah sunnah. Dalam artian bahwasannya kalau orang itu tidak rapat di dalam shafnya, maka sesungguhnya ia bukan tidak diterima salat berjamaahnya, akan tetapi tidak sempurna. Makanya dikatakan di dalam hadis, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya lurusnya shaf itu termasuk daripada kesempurnaan salat. Di dalam satu riwayat dikatakan min husnis shalah, daripada kebaikan salat. Maka tidaklah dikatakan tamamis shalah, husnis shalah, kecuali untuk sesuatu yang menyempurnakan. Sesuatu yang menyempurnakan tanpa kita mengurangi makna yang tanpa kita mengurangi daripada pentingnya meluruskan shaf. Tetap meluruskan shaf, merapatkan shaf itu adalah perkara yang ditekankan. Akan tetapi secara hukum demikianlah. Kemudian kita mengetahui orang sholat apabila dalam keadaan tertentu ditakutkan dia akan roboh, ditakutkan dia akan ini, maka rukun sholat. Kita tahu rukun sholat itu adalah, di antara rukun sholat itu adalah berdiri. Orang boleh duduk. Ketika terjadi keadaan tertentu, ditakutkan jatuh, ditakutkan ini dan lain sebagainya. Seorang misalnya di atas kapal, dia sholat. Kalau dia berdiri, maka goyang dia bisa jatuh. Maka dibolehkan baginya sholat dengan cara duduk. Maka hal inilah kemudahan yang diberikan oleh syariat kita. Dan pandangan seseorang tentang masalah virus ini, pandangan yang berbeda-beda. Tapi pada prinsipnya mereka sepakat bahwasannya kalau tidak ada wabah ini, semua kembali pada hukum asalnya. Oleh karena itu, janganlah kita meributkan tentang masalah ini. Prinsipnya kita ikuti pemegang kekuasaan, pemegang kendali daripada perkara ini. Kalau kita secara umum kendali daripada perkara ini adalah pemerintah, kalau di masjid ya takmir daripada masjid itu, maka dari itu kita mengikuti. Pada prinsipnya semua kembali kepada keyakinan masing-masing. Wallahu taala a'lam. Kalau sholat nanti ketemu masjid yang rapet ya ikut rapet gitu kan. Lapang dada dalam hal ini. Begitu saja. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz, dari saudari Ana. Bukan saudari Ana, bukan. Saudari Ana namanya kayaknya. Namanya Ana gitu ya? Insya Allah. Dari Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan, mengingat sekarang ini banyak boikot produk dari Prancis. Apakah secara agama dan kecintaan kepada Rasul bisa dibenarkan jika kita membuang barang-barang yang kita miliki meski masih baik fungsinya dan tidak ada unsur keharaman dalam barang Prancis yang kita miliki tersebut, Ustaz? Jazakumullahu khair, Ustaz. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Boikot artinya adalah tidak mau bermuamalah. Tidak mau bermuamalah, baik itu jual beli, membeli barang yang bersumber daripada pihak yang kita boikot. Maka yang namanya boikot itu adalah membatasi.
membatasi diri dari bermuamalah dengan yang diboikot. Ini adalah dalam rangka untuk maksud-maksud tertentu. Seperti yang sekarang terjadi, maksudnya adalah dalam rangka untuk menekan pemerintah Perancis agar supaya pemerintah Perancis itu memperhatikan tentang pentingnya saling menghargai dan menghormati, dan pentingnya untuk menjunjung tinggi kenabian, kerasulan, simbol-simbol daripada agama Islam. Maka dari itu ini dibolehkan. Ini dibolehkan dan hak bagi kita untuk kita membeli atau tidak membeli, bermuamalah atau tidak bermuamalah. Itu sepenuhnya adalah hak kita. Namun yang menjadi masalah salah di dalam menerapkan boikot. Boikot itu bukan anti produk. Boikot itu adalah membatasi untuk masa boikot ini bermuamalah. Sekarang kita tahu Prancis mengeluarkan banyak produk, ada mobil, mobilnya banyak mereknya, iya kan? Ada. Kenapa mobilnya dibuang? Boeing juga. Maka hal-hal yang semacam ini adalah kekeliruan. Sesuatu yang telah menjadi milik kita, maka itu adalah milik kita. Apa saja yang sudah, kalau kita membuang, namanya kita bodoh. Ini namanya bodoh. Maka boikot harus diterapkan adalah diterapkan boikot, maka sejak saat itu kita tidak bermuamalah. Seperti itu. Itu yang namanya boikot. Tapi bukan berarti barang-barang yang tadi disebutkan halal, masih berfungsi, masih ini, kemudian kita buang seluruhnya. Makanya ada kapan hari yang share tentang membuang aqua atau sejenisnya, yang kemudian ini adalah kebodohan. Ini adalah kebodohan. Daripada seperti itu dibuang, lebih baik dimanfaatkan, dihabiskan, disodakohkan, kemudian selanjutnya tidak lagi mengambil. Wallahu ta'ala a'lam. Antum boikot, Pak? Antum boikot ya? Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Denisa, Jakarta. Pertanyaannya, apa hukumnya meminjamkan uang kepada teman tetapi menggunakan kartu kredit? Ketika jatuh tempo membayar, dia ingkar janji dan sulit dihubungi, dan itu menjadi beban bagi saya. Dan selanjutnya, apakah hutang yang sudah lama dan sulit dikembalikan menjadikan sedekah bagi saya dengan nominal yang dia pinjamkan, tanda kutip, pakai uang pribadi, bukan kartu kredit? Iya. Di sini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Pertanyaan yang pertama dari pertanyaan saudara Denisa ini adalah tentang meminjamkan kepada teman dengan kartu kredit. Ini sesungguhnya bukan dia yang meminjamkan. Dia meminjamkan, sesungguhnya dia minjem. Jadi dia minjem. Karena kartu kredit itu adalah milik dia. Kalau dia berikan kepada temannya, maka sesungguhnya temannya tidak minjem kartu kredit. Temannya itu pinjam uang kepada dia. Jadi karena bank yang mengeluarkan kartu kredit itu tidak tahu siapa temannya. Tahunya adalah si pemilik itu. Dan apa saja yang ditransaksikan dengan kartu itu, maka sesungguhnya itu atas nama pemilik kartu. Maka dari itu sesungguhnya dia tidak meminjamkan kepada temannya dengan kartu
kredit, tapi dia meminjamkan uang. Ini kalau kemudian temannya itu dibawai kartu kredit, maka sesungguhnya dia tidak mau mengambilkan, akan tetapi temannya suruh ngambil sendiri. Maka seperti itu. Jadi temannya itu tetap statusnya sebagai peminjam uang cash. Peminjam uang cash. Perkara kemudian temannya tidak membayar kepada dia, sehingga dia menjadi beban, maka itu memang bebannya dia. Itu beban dia. Ini terlepas kita berbicara daripada apa hukum daripada kartu kredit. Kemudian yang menjadi pertanyaan, jelas temannya ingkar janji, kalau dia memang mampu itu maka masuk kategori matlul ghani. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dzulmun, mengulur-ulur untuk membayar orang yang mampu membayar itu adalah kezaliman. Itu adalah kezaliman. Adapun kemudian kalau temannya ini memang tidak mampu, kemudian dia tidak bisa membayar, sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum. Apabila orang yang punya hutang itu dzu usrah, orang yang memiliki kesulitan, maka ditunda sampai waktu yang mudah baginya untuk membayar. Maka kalau kalian mau bersedekah, itu lebih baik bagi kalian. Maka apakah kemudian hutang itu kalau kita relakan menjadi sedekah? Iya. Hutang itu kalau yang bersangkutan, yang berhutang tidak bisa membayar, kemudian kita bebaskan dia, kita anggap sebagai sedekah kepada dia, maka itu adalah sedekah. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wallahu taala a'lam. Mas ya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari saudari Fulana. Salatiga. Pasti saudari lah Fulana. Pertanyaannya apa Ustaz? Ibu saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara dengan adik terakhir 1 laki-laki. Pembagian warisan berupa tanah oleh kakek. Ibu saya mendapat bagian tanah lebih luas 1 meter dibanding yang lain, tetapi berada di bagian belakang. Sedangkan saudara yang lain di bagian depan dekat dengan jalan besar. Dalam hukum Islam, apakah pembagian tersebut sudah termasuk adil? Dan saat ini sedang membangun rumah dan budi saya sepertinya iri kepada pembangunan tersebut. Bagaimana cara mengatasi orang yang sangat iri kepada kita? Mohon penjelasannya Ustaz. Ini terkait iri sama pembagian adil dan tidaknya. Kayaknya ada 2 pertanyaan jadi Ustaz. Jadi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Berkaitan dengan pertanyaan ini, bahwasannya yang menjadi pertanyaan pembagian waris kakek. Apakah kakeknya yang membagi? Atau waris itu dibagi setelah kakeknya meninggal? Sebab kalau dari kata-kata itu seakan-akan warisan, itu warisan, tapi kakeknya yang membagi. Bukan warisan jatuhnya saja. Maka itu sesungguhnya bukan warisan, pemberian. Maka pemberian itu antara adin. Saling ridho. Yang penting sudah diupayakan untuk diupayakan untuk adil. Dan ketika masa pemberian itu sudah dikasih dengan meteran yang serupa, posisi ini di sebelah sini, semua sudah bisa menerima. Yang ini di belakang ada kelebihan cuma 1 meter. Maka kalau itu pemberian, memang kewajiban orang tua kalau memberi kepada anak-anaknya untuk adil. Hal ini seperti yang terjadi pada
kasusnya orang tua daripada Nu'man ibnu Bashir. Yani Bashir datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Ia memberikan sebidang tanah kepada Nu'man. Maka dikatakan, apakah kamu punya anak selain ini? Iya. Kamu kasih juga? Tidak. Kalau katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu aku tidak mau bersaksi pada sesuatu yang mengandung kezaliman. Maka dari itu pemberian kepada anak harus adil. Pemberian kepada anak harus adil. Kalau memang tidak bisa adil, maka dicari keridhaan semuanya. Karena kadang-kadang sesuatu tidak bisa persis. Maka dari itu keridhaan seluruhnya. Maka apabila seluruhnya sudah ridha, ya sudah berarti permasalahan sudah selesai. Permasalahan kemudian adanya iri hati. Dikarenakan mau membangun, maka memang pada prinsipnya orang yang memiliki kenikmatan itu pasti dijadikan objek untuk orang itu hasad. Orang hasad itu tidak mungkin kepada orang yang gagal. Pasti kepada orang yang berhasil atau orang yang mendapatkan satu kenikmatan. Kullu di ni'mah mahsud. Dikatakan setiap orang yang memiliki kenikmatan pasti dia dihasati oleh orang. Pasti dihasati oleh orang. Maka dalam keadaan seperti ini, bagaimana yang ditanyakan adalah bagaimana sikap ketika ada orang yang hasad kepada kita, terutama iri keluarga, kepada kita. Maka yang kita lakukan adalah jangan kita menampakkan segala kelebihan kita kepada orang yang bersangkutan. Sebab ketika kita berusaha menampakkan kelebihan kita, membicarakan kelebihan-kelebihan kita, maka semakin besar rasa hasad, rasa iri yang ada padanya. Kemudian yang kedua, kita pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu tentang hasad tersebut, menganggap seperti tidak ada, seperti tidak ada. Dan kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon agar supaya tidak tertimpa perkara-perkara yang disebabkan oleh hasad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wala fis sama. La haula wala quwata illa billah dan lain sebagainya. Ya, ini doa-doa seperti itu. Maka atas orang yang hasad hendaknya ia memberikan doa kebaikan, doa tabrik, yakni doa dengan barokah. Masya Allah, tabarakallah dan lain sebagainya. Maka ini semua insya Allah menghilangkan rasa dengki, rasa hasad yang ada pada diri kita. Kita seakan ikut bergembira dengan. Kemudian yang ketiga, sikap kita kalau ada orang yang hasad kepada kita adalah kita berupaya berbuat baik kepada orang yang bersangkutan. Berbuat baik kepada orang yang bersangkutan. Jadi kita melihat secara lebih lebih dekat lagi, sesungguhnya apa sih yang diirikan. Kemudian kita berusaha untuk mengambil hatinya. Mudah-mudahan dan mendoakannya, mudah-mudahan hilang rasa dengki, rasa hasadnya, rasa hasad yang ada padanya. Semuanya itu semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Jelas ya. Jadi kalau ada orang hasad itu jangan ditunjukin, malah antum
pingsan atau karena ada seperti itu kan Ustaz. Wah, Haji, Ustaz, Masya Allah. demam kan Ada begitu sesuatu kan. tuh, Pak? Apa? Ada Oh, sesuatu Masya tuh, Masya Allah, Allah. barakallahu fiik. Ini Apa itu? nasi kebuli insya Allah Ustaz dari Abu Lutfi Abu Lutfi. Catering. Masya Masya Allah. Antum mau? Mau dong. Oh, iya. Kebuli. Nanti aja ya. Kita lanjutin pertanyaan berikutnya. Baik. Masih ada itu, lanjutin ya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Saya Sukron Hamdani dari Karangasem, Bali Ustaz. Pertanyaannya adalah, apakah termasuk tatoyur ketika saya meyakini pasar sepi setelah orang-orang non-Islam melakukan hari raya mereka? Dan saya sering membuktikan bahwa kenyataannya memang sepi Ustaz. Dan mereka mengaku masih mempunyai banyak jajan di hari raya. Mengingat saya seorang penjual jajan di pasar Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Iya, pertanyaannya adalah seorang berkeyakinan kalau habis acara hari raya biasanya jualan jajan itu sepi. Sesungguhnya ini bukan perkara yang masuk di dalam perkara tatoyur. Tatoyur itu dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya. Kalau ini adalah sesuatu yang sesungguhnya terjadi karena memang ada kaitannya. Seperti misalnya, seseorang bukan hanya non-Islam, ketika habis hari raya, penjual baju habis hari raya itu sepi. Karena apa? Orang sudah habiskan semua di Hari raya. sebelum hari raya. Belanja semua. Maka dari itu hal yang semacam ini bukan masuk di dalam tatoyur. Akan tetapi ini adalah fakta. Ini adalah fakta dan realita yang memang kenyataannya seperti itu. Makanya bukan masuk dalam tatoyur. Tatoyur itu adalah anggapan yang tidak berdasar. Anggapan yang tidak ada dasarnya. Yang memang Allah tidak jadikan itu sebagai sebab dan musabab di dalam sesuatu. Yang kemudian kita meyakininya nasib sial, nasib buruk dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Aduh, lanjutnya. Tayyib, ini pertanyaan berikutnya dari saudari Dina di Bali Ustaz. Ini sebenarnya pertanyaan ini tidak hanya dari beliau sebenarnya. Untuk semuanya kan pasti ya. Iya. Nah, jadi Ustaz, bagaimana sih caranya untuk tidak melakukan maksiat di saat sendirian? Kan banyak Ustaz, kadang-kadang kalau di saat sendirian mumpung nggak ada yang lihat gitu. Tiba-tiba minum kan itu. Pas puasa minum sendiri gitu. Apa boleh seperti itu Ustaz? Termasuk maksiat nggak Ustaz seperti itu? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jadi permasalahan yang ditanyakan adalah tentang bagaimana cara menghindarkan diri dari bermaksiat di saat sendirian. Kita ketahui bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dikatakan tafsiran daripada haqqa tuqatih adalah fisirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat sir. yakni di saat sendirian, tidak ada yang melihat, rahasia. Wal alaniyah, dan di saat terang-terangan di hadapan manusia. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, "Iyakum wa taqwal munafiqin." Hati-hatilah kalian daripada takwanya orang munafik. Yani takwanya orang munafik, takwa itu hanya ketika ada di hadapan orang. Ketika di hadapan orang. Namun ketika ada di belakang, ada pada kesendirian, maka melakukan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ini sesungguhnya takwanya orang munafik. Takwa daripada orang munafik.
Kemudian bagaimana cara kita untuk dapat menghindari dari perbuatan maksiat di dalam kesendirian? Yang pertama adalah menguatkan ma'rifatullahi ta'ala, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Yakni ma'rifatullah itu menjadikan kita memiliki rasa takut. Kita mengetahui, yakni kita memahami, mengetahui bahwasannya Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui segala apa yang kita lakukan. Baik itu di hadapan orang maupun di saat kesendirian. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang disuarakan oleh hati kita, apa yang diinginkan oleh kita, walaupun perbuatan kita dibungkus dengan perbuatan-perbuatan amal saleh, namun niat yang ada di dalam hati kita pun dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bersama bahwasannya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hisabul a'mal adh-dhahirah. Hisab di hadapan Allah itu nanti bukan hisab amal-amal yang zahir. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Tublas sarair. Akan diuji as-sarair. Sarirah, yakni rahasia apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati akan dilihat. Maka dari itu kita kuatkan pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang bahwasannya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar. Semua yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita pahami. Sehingga kita ada rasa pengagungan kepada Allah. Sehingga kita ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memiliki kedudukan yang besar, kedudukan yang tinggi di hadapan kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang khafa maqama rabbih, dia takut dari kedudukan Tuhannya. Yani kenapa dia takut? Karena dia memahami, mengerti tentang kedudukan Tuhannya. Sehingga ia bisa mencegah dirinya daripada mengikuti hawa nafsu. Mencegah dirinya daripada mengikuti hawa nafsu. Maka dari itu, tidak ada cara untuk memupuk ini kecuali dengan kita membaca Al-Quran dan berusaha memahami isi Al-Quran dan berusaha mencocokkan kehidupan kita dengan kehidupan yang digariskan oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, rajin hadir di dalam majelis ilmu, majelis ilmu. Kemudian yang ketiga adalah berusaha mencari teman yang baik. Kemudian yang keempat, tidak ada kemaksiatan kecuali ada asbabnya. Ada wasailnya. Tidak ada kemaksiatan kecuali ada sebabnya dan ada sarananya. Maka tugas kita adalah memutus sebab dan memutus sarana. Kalau kemaksiatan kita itu dikarenakan HP, ya sudah berhenti dari main HP. Karena internet, berhenti dari internet. Karena kerja di tempat yang penuh dengan kemaksiatan, ya sudah berhenti dari. Kemudian selalu bertaubat, tajdidu taubah, memperbaharui taubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menunjukkan penyesalan dan berhenti sesegera mungkin dari segala perbuatan yang dilakukan. Wallahu ta'ala alam.
Ngeri Pak ya. Iya. Kemaksiatan Makanya saat sendiri itu. makanya tadi kan Anda bilang ini nasihat bukan untuk saudari yang penanya gitu, tetapi untuk kita semua yang pada saat sore hari ini mengikuti live kajian Bali Mengaji ini, insyaallah. Atau pertanyaan berikutnya, Ngeri Ustaz. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya adalah ini dari Ukht Fitri dari Cirebon. Ustaz, ana seorang akhwat yang sering membantu orang tua berjualan. Di satu kondisi terkadang ada seorang bapak-bapak tunanetra datang sebagai pembeli. Ana bingung Ustaz ketika memberikan kembalian tanpa menyentuh tangannya. Ataupun terkadang ana ingin membantu beliau untuk menyeberangkan jalan. Apakah ada telah berdosa Ustaz menyentuh beliau? Apakah ada uzur dalam permasalahan tersebut? Syukran Ustaz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa'ad. Pertanyaannya adalah seorang wanita membantu orang tuanya berjualan. Kadang-kadang di dalam berjualan memberikan uang kembaliannya Kepada bapak tunanetra. kepada bukan hanya bapak tunanetra, pada orang Secara umum, Ustaz, ya? secara umum kadang tersentuh. Maka ada perbedaan antara tersentuh dan menyentuh. Ketika tersentuh tanpa ada niat, maka ini hukumnya adalah tersentuh, tidak ada kesengajaan, sudah berupaya. Maka dari itu sesuatu yang tidak disengaja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Namun kewajiban daripada perempuan yang membantu ini adalah setidaknya dia tidak menyentuh secara langsung. Paling tidak dia memakai sarung tangan, pembantas dan lain sebagainya. Maka ini mudah-mudahan bagian daripada usaha untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga diri dari jatuh di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui bersama menyentuh, yakni bersentuhan laki-laki dan perempuan, seperti yang disebutkan di dalam hadis Tabrani, bahwasannya seseorang itu ditusuk dengan jarum dari besi kepalanya itu lebih ringan daripada dia harus menyentuh orang perempuan yang bukan mahramnya. Maka dari itu di dalam hal ini hendaknya semaksimal mungkin untuk dijaga, semaksimal mungkin untuk dijaga. Kemudian perkara yang kedua yang ditanyakan tentang menyeberangkan orang buta dengan cara membimbing, memegang. Maka ini pun juga kalau dia bisa menjauhi dengan bersentuhan secara langsung, maka itu yang dilakukan. Misalnya orang buta punya tongkat, maka dia disuruh pegang tongkatnya. Kalaupun dia harus memegang, maka pegang bagian yang tidak secara langsung menyentuh. Kalau memang tidak ada orang lain, orang laki-laki. Kalau ada orang laki-laki yang lain, minta tolong kepada orang laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam. Itu Waduh. dengan tersentuh beda. Kalau cinta hati beda lagi ya. Insya Allah ini ada pertanyaan berikutnya dari Bu Leleng, Ustaz, dari saudara Faris. Pertanyaannya, Ustaz, siapakah Ahlul Bait sebenarnya yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW, dan apakah ada hubungannya dengan orang-orang yang klaim dzurriyyatun Nabi di Indonesia? Sebab saat ini di kalangan tulabul ilmi itu sedang simpang siur terkait siapakah Ahlul Bait yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW. Jazakallah khair, Ustaz. Begitu saya tanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Iya. Pertanyaan yang selanjutnya tentang masalah Ahlul Bait. Siapakah Ahlul Bait itu? Sesungguhnya Ahlul Bait, berbeda pendapat ulama di dalam hal ini. Setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwasannya Ahlul Bait itu adalah man
hurima atau man hurima alaihim shadaqah, orang yang diharamkan atas mereka shadaqah. Orang yang diharamkan atas mereka shadaqah. Mereka itu, sebagian berpendapat, mereka itu adalah Banu Hashim wa Banu Muttalib. Yani Banu Hashim wa Banu Muttalib. Banu Muttalib itu, Muttalib adalah saudaranya Hashim. Muttalib adalah saudaranya Hashim. Maka ini mereka. Dan sebagian ahlul bait itu mereka lebih khusus, memiliki keutamaan yang lebih khusus daripada sebagian yang lainnya. Maka dari itu, seperti Ali radhiyallahu an, Fatimah, Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, mereka itu tidak diragukan, mereka itu adalah ahlul bait yang memiliki kekhususan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil daripada orang yang ulama yang mengatakan bahwasanya ahlul bait ini adalah mereka, orang yang diharamkan atas mereka sedekah, yakni artinya Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Yani turunan daripada Hashim dan turunan daripada Muthalib sampai hari kiamat, itulah yang disebut dengan Ahlul Bait. Itu disebut Ahlul Bait. Ini seperti kita ketahui bersama, didasarkan atas hadis yang ada dalam Sahih Muslim, Qadirhum, yang mana dikatakan di dalam hadis itu, dikatakan bahwasannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa ahlu baiti udzakirukumullah, wa ahlu baiti udzakirukumullahu fi ahli baiti, udzakirukumullahu fi ahli baiti. Berkata Husain, waman ahlu baitihi ya Zaid, siapakah ahlu baitnya itu ya Zaid? Ahlu bait itu Rasul itu siapa? Dikatakan, bukankah istri-istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ahlu baitnya? Dikatakan istri-istrinya Rasul adalah ahlu baitnya. Akan tetapi yang dimaksud ahlu bait itu adalah siapa yang haram atasnya sedekah setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa man hum? Dikatakan siapa mereka? Mereka itu adalah Alu Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far, Alu Abbas. Qal haula'i hurimas sadaqah, harama alaihim haramas sadaqah. Yani mereka itu adalah orang-orang yang haram atasnya sedekah. Qala na'am, iya. Maka ini yang dimaksud dengan ahlul bait oleh sebagian. Bagian lagi di dalam hadis yang lainnya dikatakan oleh Umar ibnu Abi Salamah bahwasannya firman Allah yang ada di dalam surat Al-Ahzab, liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tadhira. Dikatakan bahwasannya yang dimaksud dengan ayat itu ketika turun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, turunnya ayat itu Rasul ada di rumahnya Ummu Salamah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Fatimah, memanggil Hasan dan Husain. Kemudian Rasul mengikatkan kain. Kemudian kemudian Ali ada di belakangnya juga diikatkan kain. Kemudian dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan, haula'i Allahumma haula'i ahlu baiti. Ya Allah, sesungguhnya mereka ini adalah ahli baiti. Mereka adalah ahli baiti, yakni keluarga rumahku. Fa'adhib anhum rijsa
wa tahhirhum tathira, maka hilangkanlah dari mereka rijs, yakni kotoran, dan sucikanlah mereka dengan sebenar-benarnya pensucian. Maka ini yang dijadikan dasar. Di dalam riwayat ini tidak disebutkan bahwasanya istri-istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud di dalam Ahlul Bait, tidak masuk. Sehingga yang masuk itu hanyalah siapa? Hanyalah orang yang diharamkan atas mereka sedekah. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya yang masuk Ahlul Bait itu adalah keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, akribauhu, dan yakni Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan masuk padanya istrinya Rasul para istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah Ahlul Bait. Hal ini didasarkan atas apa yang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari kalian kenajisan, kotoran, wahai Ahlul Bait. Kalau kita melihat di awal daripada ayat itu, sesungguhnya seruannya adalah ya nisa'an Nabi, wahai istri-istrinya para nabi. Maka dari itu tidaklah diragukan bahwasanya istri-istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ahlul Bait. Istri-istrinya Rasul adalah Ahlul Bait. Sebagaimana pula yang kita ketahui ketika malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim menjadikan keluarga Ibrahim itu adalah istrinya Nabi Ibrahim. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluarganya Nabi Lut itu termasuk padanya adalah istrinya. Wa inna lamunajjuka, gimana dalam Al-Qur'an? Wa inna lamunajjuka wa ahlaka illa imra'atak. Sesungguhnya kami benar-benar akan menyelamatkan engkau dan keluargamu, illa imra'atak, kecuali istrimu. Kenapa dikecualikan? Karena istri itu masuk di dalam ahl. Istri itu masuk di dalam ahl. Maka dari itu istri tidak diragukan bahwasanya istri-istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Ahlul Bait. Makanya Ahlul Bait dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mereka keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga istri-istrinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah adalah Ahlul Bait. Mereka adalah Ahlul Bait. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah tentang bagaimana dengan orang-orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait, dzurriyyah, yakni dzurriyyah. Maka Ahlul Bait, di antara Ahlul Bait adalah dzurriyyatur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan mereka saja. Dzurriyyah, kalau dzurriyyahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Ahlul Bait. Sebagaimana juga orang-orang yang dari Bani Muttalib, dari Bani Hashim, mereka juga Ahlul Bait. Mereka adalah Ahlul Bait, dan termasuk di dalamnya adalah dzurriyyahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun tidak secara langsung karena Rasul tidak memiliki keturunan dari laki. Turunan dari laki. Ya, tidak ada orang yang nasabnya ketemu kepada Rasul. Karena Islam itu nasab itu kepada laki. Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak laki. Makanya mereka disebut sibt. Sibt itu adalah cucu dari anak perempuan. Sedangkan hafid itu adalah cucu dari anak laki. Rasul tidak punya ahfad, tapi Rasul punya asbat. Makanya anak turunan yang mereka menisbatkan kepada Rasul, sesungguhnya mereka tidak bisa menisbatkan kepada Rasul secara nasab. Mereka tidak bisa menisbatkan kepada Rasul secara nasab.
mereka adalah ahlul bait, tidak diragukan. Mereka adalah dzurriyyatnya Rasul. Iya, dzurriyyatnya Rasul dari jalan anak perempuan, dari jalan anak perempuan. Kemudian bagaimana kita mensikapi mereka yang mengaku mereka adalah ahlul bait dan lain sebagainya? Ya kita terima. Selama kita tidak menemukan bahwasannya data yang menyebutkan bahwasannya mereka itu dusta di dalam hal itu, pada prinsipnya orang Arab dari dulu mereka menjaga nasabnya. Kalau mereka sudah mengaku dan memang bisa membuktikan hal itu, ya sudah kita berikan haknya. Kita berikan, tidak ada hak yang istimewa. Tidak ada hak yang istimewa dalam arti kalau dia menyelisihi kemudian kita tetap harus mengikuti, tidak ada. Apalagi turunan yang jauh, turunan yang dekat saja seperti anaknya Nabi Nuh. Ya, menyelisih tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Maka dari itu ahlul bait memiliki kekhususannya adalah mereka tidak boleh menerima sedekah. Maka dari itu jangan nyari sedekah. Ngaku keturunan Nabi tapi sedekah itu bukan berarti. Jangan nyari sedekah. Kemudian mereka kalau harta rampasan perang, mereka mendapat humus dan lain sebagainya. Ini adalah di antara bagian kekhususan daripada mereka. Akan tetapi kita orang yang ada di sekitar kita orang mengaku bahwasanya mereka ya sudah kita mengikuti sesuai dengan yang mereka akui. Iya sudah. Tapi itu tidak sama sekali merubah apa-apa. Kita hanya menghargai, menghormati sebagaimana kepada orang Muslim dan ditambahkan dia adalah keluarganya Rasul, ya. Kita hargai, kita hormati. Akan tetapi tidak ada keharusan kita harus cium tangan, kita harus ruku, sujud kepada dia. Maka ini semua adalah sesuatu yang keliru dan tidak ada jaminan pula dia masuk surga. Tidak ada jaminan pula dia bisa masuk surga. Pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Lahab. Dia Bani Hashim, ahlul bait. Iya ahlul bait. Dia ahlul bait. Maka dari itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika Fatimah hidup, Rasul masih hidup, Rasul mengatakan, mintalah kepadaku apa yang kamu inginkan. Aku tidak bisa memberikan manfaat apapun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak bisa memberikan manfaat untuk anaknya yang langsung, apalagi anak yang jauh, yang jauh. Maka dari itu Anda memiliki nasab kepada ahlul bait itu adalah sesuatu yang mulia, nasab yang mulia, kita harus menghargai dan menghormati. Dan bukan hanya Anda yang kita hormati, semua orang Islam kita hormati. Kita hormati, kita dudukkan dan kita bersyukur Anda sebagai turunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Akan tetapi seharusnya orang-orang yang mengaku sebagai turunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka lebih taat, lebih patuh, lebih membela syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Itu Pak, udah jelas Pak. Jangan ngaku keturunan, tapi kita keturunan Nabi loh. Iya, Nabi Adam. Tapi mencoba insyaallah jazakallahu khairan penjelasan beliau. Iya. Sekarang giliran Nana ya. Iya, tuh. Baik, Tapi kayaknya kalau dilihat pertanyaannya itu sama dengan yang tadi terkait penjelasan di takmir, yang kalau misalkan di masa pandemi, kan sesuai dengan kebijakannya takmir lah, seperti itu, jangan meninggal sendiri. Gitu. Tapi kayaknya ada pertanyaan di live itu. Di live? Oh iya, Ustaz. Pertanyaan Pertanyaan live aja Ustaz ya. Satu pertanyaan. Iya. Apa hukumnya fitness, artinya membesarkan otot? Membesarkan otot itu Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Soalnya selama ini yang dilihat itu akibat ini Ustaz. Ototnya kan diperbesar. Jadi apa hukumnya? Sampai ada pertanyaan begitu secara live Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Hukum membesarkan badan. Wallahu ta'ala a'lam. Berkaitan dengan masalah ini, yang paling penting sesungguhnya
seseorang itu adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang yang perhatian kepada penampilannya sedemikian rupa kecuali orang itu banyak terlalaikan. Banyak terlalaikan. Dan dia tidak akan bisa mencapai kehusyuan di dalam beribadah karena yang ia kejar adalah perhatian manusia. Mau tidak mau, maka orang yang membesarkan badan untuk supaya penampilannya bagus, maka itu berbeda dengan orang yang memang dia untuk olahraga dalam rangka untuk menguatkan diri sehingga apabila diperlukan maka ia bisa siap menjaga stamina dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau orang-orang yang membentuk tubuh, maka ini adalah sia-sia belaka. Ini adalah sia-sia belaka. Seandainya dimanfaatkan hal itu semua untuk sesuatu yang bermanfaat, maka itu menjadi lebih baik. Insya Allah kalau Ahmad Rimin beda, Ustaz. Dia sangat bermanfaat, Ustaz. Jaga markas, jaga studio gitu, Ustaz, insya Allah. Pernah di zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang pemuda besar, badannya sehat, sampai ketika dia jalan pagi-pagi berangkat bekerja, dikatakan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu buh. Laukana fi sabilillah lakana khair. Seandainya orang ini dimanfaatkan tenaganya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah suatu kebaikan, katanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah, mengatakan, "Tidakkah kalian ketahui kalau dia itu bekerja mencukupi untuk orang tuanya yang sudah tua, maka itu fisabilillah. Masya Allah. Kalau dia itu mencukupi untuk ibunya, itu fisabilillah, mencukupi untuk saudari-saudari perempuannya, itu adalah fisabilillah. Akan tetapi kalau dia bekerja untuk mengumpulkan harta untuk banyak-banyakan, takatsur wa tafakhur, maka ini fisabilillah syaitan. Itu ada di jalan syaitan. Maka dari itu ketika seorang badannya besar tapi untuk tafakhur, maka ada fisabilillah syaitan. Ini di jalan syaitan, bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jelas insyaallah. Seperti yang jelas. Sekarang pertanyaan dari saudara Abdullah di Denpasar. Apa Ustaz? Waktu ini Ana mendengar kajian antum di live streaming. Waktu itu antum menjelaskan tentang orang yang berlebihan dalam perkara isbal. Sebenarnya yang sesuai dalil yang seperti apa, Ustaz? Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Perkara yang dimaksud dengan berlebihan di dalam masalah isbal artinya adalah menghukumi sesuatu yang sesungguhnya tidak isbal sebagai sesuatu yang dianggap isbal. Atau menetapkan kategori orang yang tidak isbal itu adalah kategori tertentu. Kategori harus setengah betis. Tinggi sekali. Kalau setengah betis, maka itulah yang disebut tidak isbal, yakni cingkrang. Padahal kita ketahui bersama, di dalam isbal itu ada batas atas, ada batas bawah. Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, izratul mu'min ila nisfi saqaihi, yakni sarungnya orang mukmin itu sampai apa? Sampai pertengahan daripada kedua betisnya. Jangan diangkat melebihi daripada pertengahan betis. Maka orang yang mengangkat kain sarungnya melebihi batas tengah daripada betisnya, itu masuk berlebihan. Karena apa? Kalau dia
duduk tasyahud pasti tersingkap. Pasti tersingkap betisnya. Akan ketarik. Maka dari itulah kenapa kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberi batas atas sampai pertengahan betis. Sampai pertengahan betis. Dan batas bawahnya yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam matah tal ka'bain fahuwa finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki. Makanya kalau orang itu kainnya sampai ke pas di mata kaki, dia belum dikatakan isbal. Dia belum dikatakan Berarti masih isbal. boleh Ustaz ya? Sesuatu yang boleh. Yakni yang sunnah yang mana? Sunnahnya ma bainal ka'baini ila nisfis sak. Apa yang ada di antara mata kaki sampai pertengahan betis. Mana saja yang ini, itulah sunnah bagi orang laki. Adapun orang perempuan maka menjulurkan sampai sebatas 1 jengkal. Wallahu taala a'lam. Soalnya ada sebagian ikhwan, Pak, di atas betis. Oh, iya. Lucu kelihatannya, Masya Allah. Ya biar kelihatan kokoh gitu. Ana itu maksudnya. Ana seperti itu. Coba lihat Ana. Gitu. Baik, ada satu pertanyaan lagi tuh selesai. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir dari Ukhti Diah di Denpasar Selatan. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, apakah seorang bayi usia kurang dari 1 bulan yang meninggal dunia, apa juga perlu diadakan kirim doa Yasin dan tahlil? Kalau di Jawa mulai dari 3, 7, 40, 100 dan 1000 hari Ustaz. Ya. Atau belepo. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Ba'd. Pertanyaannya tentang masalah bayi yang meninggal belum genap umur 1 bulan. Apakah perlu diadakan acara kirim doa Yasin dan tahlil? Sesungguhnya di dalam agama kita segala sesuatu itu ada tuntunan dan panduannya. Kita dari mulai kita lahir ada tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai kita bangun tidur ada tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika kita mau tidur. Demikian pula sampai ketika orang itu meninggal juga ada tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dijadikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tuntunan. Berkaitan dengan hal ini, apakah orang yang meninggal itu memang perlu untuk diadakan acara kirim doa Yasin dan tahlil? Sesungguhnya ini semua tidak ada tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin orang bertanya, kan baik, masa orang baca Yasin dosa, orang tahlil dosa? Maka ini seperti yang dijawab oleh para ulama. Dosanya bukan karena baca Yasin. Dosanya bukan karena baca tahlil. Karena Anda mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Karena Anda menyelisihi Allah dan menyelisihi Rasulnya. Anda berbuat perbuatan atas nama agama yang Allah dan Rasulnya tidak perintahkan, tidak ajarkan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan itu tertolak. Makanya inilah yang disebut sesuatu yang diada-adakan. Inilah sesuatu yang disebut diada-adakan. Adapun berkaitan dengan masalah membaca Yasin. Sebab permasalahan membaca Yasin sekarang bukan hanya Yasin, ada Yasin Fadilah, ada
Ya ini paket. Paket. Yasinan itu adalah paket, bukan sekedar membaca Yasin. Tapi Yasin sebagaimana tahlil itu bukan hanya membaca tahlil, tapi itu adalah paket tahlilan namanya. Makanya di sini di dalam hadis memang disebutkan Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan atas orang yang meninggal di antara kalian Yasin. Dikatakan hadis ini adalah hadis yang lemah. Dikarenakan di dalam hadis ini ada dua orang yang majhul, yaitu Abu Utsman dan juga bapaknya. Dan Abu Utsman ini bukanlah Abu Utsman An-Nahdi. Makanya dikatakan, dan hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian adapun hadis yang mengatakan bahwasanya Yasin 5 quri alahu, yakni Yasin itu untuk apa dia dibaca, tergantung siapa saja boleh memanfaatkan Yasin, maka ini hadis yang palsu, yang tidak ada asalnya. Hadis yang tidak ada asalnya. Maka dari itu hadis ini tidak bisa dijadikan landasan. Adapun mengirim Al-Fatihah, mengirim bacaan, sesungguhnya mengirim bacaan ini sesuatu yang tidak pernah diajarkan. Dan Rasul SAW sudah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa an laisa lil insani illa masa. Tidaklah atas manusia itu kecuali, tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang dia usahakan. Makanya anak-anak yang dia ingin memberikan pahala kepada orang tua bukan dengan cara seperti itu, tapi dengan dia berbuat amal kebaikan. Ia berbuat amal kebaikan, maka amal kebaikan apapun orang tua akan mendapatkan. Karena Rasul SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salat. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalannya kecuali dari 3. Apa itu 3? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, awaladin soleh, atau anak yang soleh. Yad'u lahu, berdoa untuknya. Yad'u lahu, ini sifatun zaidah, sifat tambahan. Tapi yang pokok adalah anak yang soleh. Setiap amal soleh yang dikerjakan oleh anak, otomatis orang tua mendapatkannya, mendapatkan pahalanya. Karena anak itu adalah hasil usaha orang tua. Itu yang disabdakan oleh Nabi, al-waladu min kasbi abi. Anak itu hasil usaha bapaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Begitu, Pak. Jelas. Jelas. Tapi sebelum, biasanya kalau acara begini ini kan ada An-Anan ini ya. Nah, kebetulan di studionya ada An juga. Apa tuh? Ini alhamdulillah tadi ada kiriman. Nah, kalau ini kiriman ini. Dadakan ya? Insyaallah enggak dadakan. Ini sudah dipersiapkan oleh saudara kita. Jadi bagi teman-teman yang insyaallah punya hajat apapun ya, memerlukan konsumsi, ya ini bisa menghubungi Kebuli Abu Lutfi Catering. Dan insya Allah di sini juga ada tertera WhatsApp-nya. Mungkin tidak ada kayak kontaknya, nggak ada ya. Mungkin perlu antum bacakan atau ya yang jelas insya Allah sore nanti rekamannya insya Allah ya, ada. Nanti rekaman insya Allah ada. Jadi ada kontak personnya di sini, Kebuli Abu Lutfi Catering ini insya Allah Anda sudah pernah menikmati dan Zen. alhamdulillah zen sekali. Alhamdulillah. Dan Bilangnya lapar. ya iyalah sore ini insya Allah anak bagikan. Dibagikan lah untuk antum satu. Nanti kemudian Ustadz juga insya Allah. Jazakallahu khairan. Masya Allah, insya Allah ini halal thayyibah. Masya Allah. Dan gimana acara kita sore hari ini? Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang mau kita cukupkan aja dulu ya? sesuai yang sudah masuk, dan alhamdulillah kita sudah menjawab bersama Ustadz 12 pertanyaan yang masuk. Dan bagi antum yang punya pertanyaan, insya Allah kita akan mengadakan program Anda bertanya, Ustadz menjawab di lain waktu, dan mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dan mempertemukan kita pada program yang sama. Dan pada Ustadz dan Mukaji, jazakallahu khairan sudah menemani kami dalam program ini, dan semoga Allah membalas kebaikan antum semua. Barakallahu fikum. Dan demikian selesai sudah program acara pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.